Kami tadi, tidak sama sekali, menghina Jiang Chen. Benar, hanya bercanda dengan Jiang Daxian. Bermain-main, semuanya adalah kesalahpahaman. Tidak salah, kesalahpahaman. Bagaimana kalian berani mengucapkan kata-kata seperti itu? Kalian menyambutku seperti ini. Itu disebut kesalahpahaman. Anda pengganggu. Masalah Jiang Chen hari ini belum selesai. Memukul orang dari keluarga Su. Masih berharap saya bekerja sama dengan kalian. Ke depan, bahkan grup Cui akan diblokir bersama-sama. Yunji, aku mohon padamu. Kamu minta pada Nyonya Su. Chen Sao, tolong bantu kami. Nyonya Su, lihatlah keluarga Chen kami. Setidaknya dianggap sebagai keluarga terhormat di kota Yun. Apalagi saya masih memiliki kerabat. Di perusahaan Anda, Wakil Presiden Su, bekerja di bawah Su Wei. Lihatlah, bisakah pertimbangkan reputasiku? Maafkan mereka sedikit. Kamu pikir kamu siapa? Mulai dari hari ini, keluarga Cui dan keluarga Chen dikeluarkan bersama-sama dari keluarga terhormat. Apa maksud Anda dengan ini? Keluarga Chen dan Cui bersalah sama. Di keluarga terhormat, dikeluarkan bersama-sama. Nyonya Su, tidak benar. Kakek, aku benar-benar tidak tahu. Kamu adalah suami Nyonya Su. Aku baru saja salah mengira. Aku salah. Maaf, Nyonya Su. Kamu hanya untuk orang ini. Tidak takut menyesal? Menyesal. Hanya berdasarkan keluarga Chen kecil. Jika tidak ada yang lain, bisakah kamu ikut saya kembali? Kakek sudah menunggumu. Lalu aku akan melakukannya. Tidak sopan. Chen Sao, bagaimana kita bisa terlibat dengan seseorang seperti ini? Pria yang tidak beruntung. Sekarang kita telah membuat musuh dengan keluarga Su. Bahkan perusahaan pun benar-benar dihancurkan. Apa yang harus kita lakukan? Jiang Chen, kamu orang ini. Aku sudah selesai sekarang. Keluarga Cui kita benar-benar selesai. Tidak masalah. Saya punya cara. Cepat katakan. Apakah kamu punya cara? Paman sepupu saya, Chen Renfa. Tapi kota ular terkuat. Yunji, cepat telepon. Hari ini, aku akan memperkenalkanmu kepada Jiang dan keluarga Su. Membayar harga. Kakek, saya telah membawa seseorang. Mao, anak muda, apakah kamu masih mengenal saya? Menabrak mobil saya. Ya, itu aku. Mari, izinkan saya memperkenalkannya kepada Anda. Ini cucuku, Jiang Yue, juga calon istri kamu. Tidak mungkin. Apa yang kamu katakan tentang pertunangan? Itu serius. Bukan, pertunangan ini bukanlah alasan untuk keluar dari situasi sulit. Kami baru bertemu 3 kali. Cucumu benar-benar menyukai saya. Bertemu dengan Tuan. Siapa yang punya rencana terhadapmu? Jangan terlalu membanggakan diri. Kalau bukan karena perintah kakek, aku tidak akan datang mencarimu. Tua, cucumu tidak tahan bercanda. Sekadar bercanda, lalu pergi. Gadis pemalu, jangan dipikirkan. Tidak apa-apa. Hei, pemuda, ngomong-ngomong, satu hal lagi. Tua, apa yang kamu lakukan? Hormat kepada Tuan. Aku, jika tebakanku tidak salah, Tuan adalah pintu surga. Murid utama yang diwarisi langsung. Pintu surga berhutang budi pada keluarga Su. Aturan keluarga Su. Bertemu dengan orang penting. Harus melakukan salam hormat. Bagaimana kamu tahu? Aku adalah anggota pintu surga. Saat itu, aku sebenarnya ingin membantu cucuku. Memilih menantu. Salah memilih Jiang. Kemudian aku mengirim orang untuk menyelidiki. Baru saja diketahui. Anda memegang. Ini adalah cincin jari dengan motif naga. Murid utama pintu surga. Itulah mengapa saya meminta bantuanmu. Sampai di sini dulu. Silakan bangkit. Tuan Su tidak perlu berlebihan. Sama-sama memberi pertolongan. Keluarga Cui dan keluarga Su benar-benar berbeda seperti langit dan bumi. Kamu memperlakukan saya seperti ini. Keluarga Cui, namun mempermalukan saya seperti ini. Kali ini mewakili Pavilion Tianwu. Melaksanakan perjanjian pernikahan. Begitu mulia. Keluarga Cui ini tidak hanya tidak menyambut dengan meriah, malah menghina dan merusak pernikahan di depan. Sungguh pantas mati. Mereka tidak hanya membatalkan perjanjian di depan umum, masih menghina guru saya yang telah tiada. Jika bukan untuk tuanku bertukar nyawa, 9 putaran Dewa Naga, bagaimana saya bisa bersabar? 9 putaran Dewa Naga, bukan di keluarga Su kita. Apa yang kamu katakan? Pada masa itu, keluarga Su mengalami kesulitan. Saya mengirim cucu perempuan saya untuk berlindung di Pavilion Tianwu. Setahun kemudian,
Keluarga Su bangkit kembali. Jiang Yue kembali. Di balik ini terdapat 9 putaran Dewa Naga. Mungkinkah tuanku melakukan kesalahan? Sepertinya pada masa lalu keluarga Cui ingin menjalin hubungan dengan Pavilion Tianwu. Maka menggantikan keluarga Su pergi ke Tianwu Pavilion, mengucapkan terima kasih secara langsung, mendapatkan kontrak pernikahan, menyebabkan kesalahpahaman hari ini. Hidupku seharusnya mengira Cui Rubing, salah mengira sebagai Jiang Yue. Begitulah adanya. Sekarang terlihat, kamu benar-benar akan menikahi cucu kecil. Menikah. Jika tidak, maka ilmu naga 9 putaran ini tidak akan mudah didapatkan. Meskipun kita sudah menikah, tapi ini hanya formalitas. Kita ke depannya akan tetap hidup terpisah. Jangan campuri hidupku. Aku juga tidak akan peduli padamu. Wanita di luar sana. Tidak mungkin, Nyonya Su. Mengapa kamu mengatakan saya seperti pria sampah? Ini adalah kartu identitas dari grup Qianjin di bawah Su. Perusahaan Qianjin. Kita akan bekerja bersama. Mulai bekerja bersama. Kamu cukup memperhatikan kepentinganku. Di perusahaan, kamu harus memanggil saya Su. Kita hanya memiliki hubungan atasan-bawahan biasa. Hubungan hierarki. Titik terpenting. Jangan memiliki pikiran tentang saya. Apapun. Sepertinya sulit untuk menaklukkan. Istri S. Benar-benar. Tugas berat dan jalan panjang. Su, ini tidak baik. Wakil Presiden Su baru saja mencari seseorang ke ruang keuangan, mengumpulkan banyak materi. Sekarang akan mengadakan rapat darurat. Baiklah, aku akan pergi melihatnya. Bawa dia ke pos kerja. Baik, Pak Su. Selamat pagi, Pak Jiang. Halo, mulai sekarang, Anda adalah staf Departemen Hukum sebelumnya. Dari Departemen Hukum. Departemen Hukum. Aku bukan pengacara. Aku juga tidak mengerti hukum. Pak Jiang. Departemen Hukum tidak hanya mengurus kontrak dan penagihan pinjaman. Penagihan. Maksudmu, aku adalah penagih. Aku, suami CEO Anda, di perusahaan Anda, hanya sebagai penagih. Pekerjaan di Departemen Hukum memiliki aturan yang ketat. Aku ingin melihat siapa yang keberatan. Ini adalah manajer Sun dari sebelumnya. Manajer Matahari. Saat ini, Departemen Hukum dikelola olehnya. Perusahaan kita sebelumnya adalah sebuah konglomerat besar. Tidak ada nepotisme di sini. Jika ingin bertahan di sini, harus mengandalkan kemampuan sejati. Tidak akan berhasil dengan cara licik. Tidak akan berhasil. Siapa bilang saya tidak punya kemampuan? Jadi, biar saya lihat. Kamu ini, apakah punya kemampuan? Grup Chen berutang 1 miliar kepada perusahaan kita. Saat ini perusahaan kita. Saya sangat membutuhkan dana ini. Pergilah dan ambil kembali. Anak ini sudah selesai. Manajer Sun menggodanya. Jangan bicara sembarangan. Keluarga Chen adalah orang penting di sini. Dia orang yang keras kepala. Uang ini sudah terutang selama lebih dari setahun. Semua yang pergi menagih utang, semuanya sudah diputus. Lengan dan kaki. Ya, manajer Sun adalah kancah kita. Bawahan andalan Wakil Presiden Su. Wakil Presiden Su. Dia juga cucu langsung Su Chengyuan. Mereka baru-baru ini. Pertempuran internal sangat sengit. Aku pikir anak muda ini kemungkinan akan dipecat. Ternyata orang tua ini tahu bahwa saya adalah suami dari Su Jiangyu. Sedang sengaja mencari masalah di sini. Bagaimana? Bisakah pergi? Bisa saja. Tapi mari kita bicara jujur. Jika saya berhasil mendapatkan kembali utang 1 miliar ini, di masa depan, ketika Anda di perusahaan Qianjin, melihat saya, rendahkan kepala Anda. Jika Anda bisa mengambilnya kembali, jangan minta saya merendahkan kepala. Jika Anda bisa mengambilnya kembali, jangan minta saya merendahkan kepala. Bahkan meminta saya memanggil Anda kakek pun bisa. Tapi uang ini, jika kamu tidak bisa mengembalikannya, segera pergi dari sini. Jangan menyesal nanti. Dengan cara ini, aku akan memberikanmu seorang rekan lagi, supaya kamu tidak mengataiku. Biar kamu bertarung sendirian. Anggi, ada apa, Manajer Sun? Kamu datang ke sini. Baiklah. Selamat pagi, Tuan Jiang. Baiklah, Manajer Sun. Kamu masih tahu bagaimana pasangan pria dan wanita tidak lelah bekerja? Beri aku pengaturan untuk gadis ini. Jangan terlalu sopan padaku. Panggil aku Kak Chen saja. Tidak usah banyak omong. Kalian segera pergi ke Chen Si sekarang. Bertarunglah denganku. Pak Su, urusan sudah diurus.
Aku juga sudah mengatur perusahaan. Anggi yang paling tidak berguna. Bersamanya. Sekarang anak itu sudah pergi ke Chenxi. Aku menjamin mereka. Jangan berharap untuk kembali utuh. Kembali ke grup Qianjin. Kamu sudah melakukannya dengan baik. Nanti, kamu tidak akan kehilangan manfaat. Pergi saja. Kak Chen, kita akan memberikan peringatan sederhana ke Chenxi. Ingatkan Kak Chen, tagihan ini memang tidak bisa dikembalikan. Jangan dipaksakan. Takut pada apa? Kami datang untuk menagih hutang. Kami dalam posisi yang benar. Yang harus ditakuti, itu mereka. Bang Chen, kamu tidak tahu. Ini adalah ketua Chen. Chen Renfa. Dia adalah yang paling berpengaruh di daerah ini. Orang kuat di daerah ini. Yang didukung oleh